Bertugas sebagai pengaman ya, menyelesaikan tugas skripsi saya dan tinggal di sini dulu di mes. Seminggu pada saat itu masih pabrik gula, Pak. Nah, sekarang baru saya datang kemari dalam rangka membantu pabrik sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Video kita kali ini akan menceritakan, akan membahas tentang sesuatu yang hilang, sesuatu yang pernah ada, sesuatu yang pernah hebat, tapi pada akhirnya harus hilang, bangkrut, merugi, dan kalau dia itu perusahaan, dia akan tutup. Dan ini tentu bukan hanya berlaku kepada manusia yang lahir, besar, hidup ya, dan pada akhirnya meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini dari Allah dan kepadanya kita kembali. Nah, ini juga berlaku ya kepada organisasi, kepada apalagi ya, kepada industri, perusahaan. Bahkan ini juga berlaku kepada sebuah negara. Negara bisa hilang, dan banyak negara kita lihat sudah hilang yang tadinya jaya. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang tadinya sangat maju, berkembang, tapi pada akhirnya harus bangkrut. Dan betapa banyak juga orang-orang hebat yang pada akhirnya ya sudah sampai ajalnya dia meninggal. Ya, dalam video kali ini saya akan membawa kita semua, kebetulan sekalian saya bernostalgia ke sebuah pabrik yang ada di Cotgiri, Aceh Utara. Pabrik gula Cotgiri yang pernah terkenal, pernah besar, salah sebuah pabrik gula yang terbesar di Indonesia pada waktu itu. Simak terus, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Ya, saya berada di bagian dalam gedung pabrik gula Cotgiri ini. Ya, kita lihat hanya yang ada adalah peninggalan besi tua berkarat. Walaupun ini sebenarnya masih punya nilai ekonomis ya, profil-profil ini, karena ini kondisinya sangat bagus. Ketika di training pernah masuk sini. Oh, orang ini nginap. Berapa lama diminta? 1 malam lah. 1 malam aja. Tapi lampu kan sama sekali nggak ada malamnya. Ini ada penjaganya. Pabrik gula Cotgiri ini diresmikan oleh Menko Equine waktu itu, Sultan Hamengkubuwono pada tahun 1970. Ini adalah tindak lanjut perjanjian kerjasama antara Polandia dan Indonesia. Pada saat itu dipimpin oleh Presiden RI pertama, yaitu Soekarno, dan dilanjutkan dengan pembangunan menjadi sebuah pabrik gula yang salah satu yang terbesar pada saat itu pada tahun 1970. Tapi apa yang terjadi karena persoalan-persoalan manajemen yang barangkali juga di sana ada ekonomi dan politik, ya pada akhirnya pabrik gula Cotgiri ini ditutup, dan sekarang berganti, perkebunannya berganti dari kebun tebu menjadi kebun kelapa sawit di bawah naungan PT PN 1. Kembali ke masa Belanda dulu, sebenarnya di sini di Cotgiri ini sudah ada kebun nanas, dan kita bisa lihat bagaimana sebuah
kolam buatan ya, yang sampai sekarang ini masih ada dan dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk pabrik kelapa sawit. Ya, beginilah keadaannya sekarang. Ini praktis tidak digunakan lagi ya. Ini asli ya, bajanya baja Poland. Kita lihat masih utuh, masih bagus. Pistonnya sebesar apa nih? Pistonnya. Jadi mesin giling tebu nggak ada lagi bekasnya. Ada, Pak. Dibawa ke Jakarta, ke Jawa. Jember. Udah dibawa pabrik gula apa nama sana yang di Jember Proto apa namanya? Pokoknya yang namanya mesin proses semua dipindahin. Masya Allah. Sama apa ya kan? Semayang. Jadi bayangkan ya teman-teman, saya seminggu di sini dulu menyelesaikan tugas akhir saya, tugas minor 3 bidang boiler. Dan saya belajar tentang boiler dan proses gula di sini. Kalau bakal siur, Bang. Minor 3 di sini. Jadi coba Prof cerita dulu, di mana letak project Prof dulu? Ya. Pada sisi mana dia? Boiler. Di mana? Nggak tahu. Nggak tahu lagi di mana. Ini baru dicabut dulu, Prof. Karena bahan bakarnya langsung dari ampas tebu itu. Sana ya. Ini boiler semua. Kalau nggak tepat dicabut nih. Di sini Prof Mustami. Boiler di sana ya. Tapi kita belajar proses dari nol, dari awal lah. Rendemen ampas tebu berapa LHV-nya. Baru kita buat energy balance-nya. Ini profil ini ya, kuat sekali kayak ini. Si beam. Hah? Masih training diujinya di Itu apa ya? Yang gudang ya. Tuh ya. Seperti kena bom Hiroshima ini, Nagasaki. Ini asal dikelola dengan baik ya. Jadi objek wisata Aceh Utara. ya kayak tak ingin kan mereka jadi ke museum tuh kan. Kopi apa kilang kopi zaman Belanda ya.